Yo, what's up cuy? Apa kabar kalian? Hari ini tuh saya akan membahas tentang Pablo Escobar, sang kartel narkoba atau bos narkoba. Siapa itu Pablo Escobar? Kita langsung aja ke videonya cuy. Oke cuy, sebelum menonton video ini jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Enjoy cuy. Pablo Emilio Escobar Gaviria adalah seorang gembong narkoba dan pengedar narkoba Kolombia. Puncak karirnya itu dia menyediakan 80% kokain yang masuk ke Amerika itu berasal darinya cuy, yang membuat dia menjadi kaya dan mendapatkan income sebesar 21,9 miliar US dollar per tahun, bukan rupiah ya cuy ya. Pria dengan kelahiran 1 Desember 1949 di Rio Negro, Kolombia ini mempunyai beberapa fakta yang menarik cuy. Fakta yang pertama, 1. Menjadi kriminal sejak remaja cuy. Pablo Escobar merupakan anak seorang petani dan guru sekolah. Catatan Britannica menuliskan bahwa Escobar telah menjual ijazah palsu sejak remaja. Bisnis ilegalnya ini menjadi atau berkembang ke beberapa lini, mulai dari penyelundupan stereo sampai mencuri batu nisan cuy. Pada tahun 1974, saat usianya 25 tahun, Pablo ditangkap karena kedapatan mencuri mobil, dan tak lama setelah itu ia dikenal sebagai penyelundup narkoba yang mapan. Ia juga mendirikan organisasi yang berkembang menjadi kartel Medellin. Fakta yang kedua cuy, sempat menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Ya, bisnis hitamnya yang berkembang dengan cepat membuat dia mendapatkan penghasilan hingga 420 juta US dollar per minggu. Dengan kekayaan hingga 25 juta US dollar, dia juga mempunyai pesawat pribadi dan sederet rumah mewah. Nama Escobar juga sempat masuk dalam daftar orang terkaya di dunia versi majalah Forbes selama 7 tahun berturut-turut dari tahun 1987 sampai 1993. Pada tahun 1980-an, Escobar sempat menawarkan bantuan untuk melunasi utang negara, yaitu sebesar 10 miliar US dollar. Tapi dengan syarat jika Kolombia bersedia membebaskannya dari perjanjian ekstradisi. Namun Kolombia menolaknya dan akhirnya Escobar pun harus perang dengan pemerintah negaranya dan juga pemerintah Amerika Serikat cuy. Saking kayanya, uang Escobar itu pernah hancur sia-sia karena dimakan tikus. Tapi dia tidak heran atau dia tidak cemas karena baginya, walah, uangnya cuma buang aja lah. Kenapa bisa dimakan tikus? Karena dia tidak disimpan di bank, namun dia disimpan di perangkatnya sendiri cuy. Fakta ketiga, memiliki kebun binatang pribadi. Sang kembung juga memiliki ketertarikan terhadap lingkungan. Tercatat ada sekitar 200 hewan di dalamnya atau 200 ekor hewan di dalam kebun binatang pribadinya. Tentu saja banyak hewan yang diselundupkan dengan pesawat yang mengangkat narkoba miliknya. Setelah kematiannya, sebagian besar hewan dikirim ke kebun binatang, namun 4 ekor kuda ini tetap dibiarkan di lokasi dan berhasil berkembang biak hingga 40 ekor pada tahun 2016. Fakta yang keempat, seorang yang dermawan. Walaupun dikenal dengan bisnis gelapnya, namun Escobar memiliki jiwa sosial yang sangat-sangat tinggi, sehingga dia dijuluki dengan sebutan Robin Hood. Jadi Escobar membangun rumah sakit, stadion olahraga, dan banyak tempat tinggal untuk orang-orang miskin di Kolombia cuy. Ya, mereka yang mau mendapatkan bantuan tidak peduli dari mana uangnya, yang penting mereka itu sejahtera dan dibantu perekonomiannya cuy. Fakta yang kelima, tewas tertembak di tempat persembunyiannya cuy. Pada tahun 1991, ia bersedia dipenjara dengan syarat ia tinggal di penjara buatannya sendiri. Menariknya, pemerintah Kolombia itu menyetujuinya cuy. Hasilnya, Escobar membangun sebuah penjara mewah dengan nama La Catedral dengan beragam fasilitas seperti klub malam, sauna, dan tempat-tempat mewah, tempat-tempat yang lain cuy. Fasilitas-fasilitas yang ya seenaknya sendiri ya. Namun pada tahun 1992 Escobar kabur. Udah di penjaranya sendiri, penjara pribadi, tetap aja masih kabur cuy.
aneh banget nih orang. Dan dia kabur bukan karena tanpa sebab, tapi dia karena menyiksa dan membunuh sesama penghuni La Katedral. Akhirnya terjadi perburuan besar-besaran oleh pemerintah Kolombia dan dibantu pihak berwenang Amerika Serikat dan rival bisnis narkoba Escobar cuy. Akhirnya pada tahun 1993 tempat bersembunyi Escobar ditemukan dan terjadi baku tembak. Escobar sempat melarikan diri ke atap bangunan, namun pada akhirnya menyerah dan tewas tertembak dalam baku tembak itu cuy. Demikian info yang bisa saya sampaikan dan fakta-fakta yang menarik dari si Pablo Escobar ini cuy. Jika ada kurang mohon maaf, jika ada salah juga saya mohon maaf. See you next time.